Shalom semua. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Datanglah Roh Kudus sekarang seperti api, seperti angin yang keras. Tolong kasih hikmat kepada kami Tuhan. Tolong kasih instruksi, kasih teguran kepada kami. Kalau Tuhan tidak berada di sini, kami tidak mau berada di sini juga Tuhan. Kalau apa yang kami lakukan di sini tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami tidak mau lakukan apa-apa di sini Tuhan. Tolong mempersiapkan hati kami, Roh Kudus, supaya kami bisa dibawa ke dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, amin. Belakangan ini aku sebenarnya kesal sama si iblis. Untuk kayak menyakiti teman-temanku. Aku capek sama dia. Tapi dia tidak akan menang. Firman bilang, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan doa Tuhan Yesus adalah supaya apa yang terjadi di surga sekarang juga terjadi di bumi ini. Di surga seperti di bumi. Dan di surga ada apa ya? Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada perjumpaan sama Tuhan Yesus terus menerus. Jadi pagi ini sebelum kita belajar firman bersama-sama, aku rasa ya Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang-orang pagi ini. Jadi ada ya beberapa hal yang spesifik. Jadi mari kita kayak tetap terbuka kepada apa yang Roh Kudus mau lakukan pagi ini. Yang pertama, mungkin ada orang yang ya ada beban yang dipikul secara fisik, tapi itu kayak mempengaruhi saudara secara emosional juga, secara spiritual. Mungkin tidak tahu alasannya. Tapi setiap pagi saudara bangun, ya ada beban. Aku percaya bahwa beban itu akan diangkat pagi ini. Jadi kalau itu saudara tolong angkat tangan, jangan malu. Kejujuran itu pintu masuk untuk kesembuhan. Oke, ada beberapa sih. Tolong berdiri kalau itu saudara yang angkat tangan.
Dan kita buka tangan seperti ini ya. Aku ingin saudara ulang ini setelah aku ya. Tuhan Yesus, dengan keras, Tuhan Yesus, angkatlah beban ini. Firman-Mu bilang, oleh bilur-bilur-Mu, aku disembuhkan. Datanglah Roh Kudus sekarang. Beban ini harus pergi sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh ketakutan harus pergi sekarang dalam nama Yesus. Roh bunuh diri harus pergi sekarang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan ini. Aku percaya sama Engkau untuk menyertai aku, untuk membantu aku, untuk membimbing aku ke dalam kebenaran. Kebenaran yang bilang, aku sembuh. Aku diselamatkan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Tolong duduk kembali. Ada orang yang sering sakit kepala, migrain. Mungkin. Ya, di sini. Kalau tidak, gak apa-apa. Sakit kepala, migrain. Oke. Dan satu hal lagi yang mungkin sering sakit perut. Sakit perut khususnya di sisi kanan. Ada? Oke. Dua? Oke, tolong berdiri. Kalau ada beberapa dari kita bisa ke sini dan ke sana untuk mendoakan teman kita di sini. Dalam satu suara kita berdoa ya. Silakan. Baik, dalam nama Yesus. Amin. Sejarah tidak berubah secara kebetulan.
Setiap perubahan, setiap gerakan, setiap revolusi yang signifikan dimulai dengan ide atau mimpi atau aspirasi kan. Dan ide tersebut biasanya didorong oleh nilai pribadi, prinsip atau kepercayaan tertentu. Ada beberapa orang di dunia ini yang begitu mempercayai sesuatu sampai mereka rela mengorbankan keselamatan, reputasi, bahkan nyawa mereka demi hal itu. Orang-orang seperti ini biasanya dipandang sebagai kontroversial, mungkin aneh, dan seringkali gila. Kadang-kadang orang-orang yang paling bersemangat, yang ide-idenya berdampak pada dunia, awalnya dianggap gila. Beberapa dari mereka diejek, difitnah, dibenci, bahkan dipersekusi kan. Salah satu tokoh sejarah yang cocok dengan kriteria ini adalah Yesus Kristus. Yesus dianggap kontroversial dan bahkan dianggap gila oleh banyak orang. Namun, kata-katanya dan cara hidupnya yang penuh pengampunan, pengorbanan, dan belas kasihan mengubah dunia. Seringkali kata-katanya tidak masuk akal karena prinsip dan nilainya tidak sejalan dengan nilai budaya. Ide-idenya seringkali terasa bertentangan dengan apa yang dianggap normal. Sampai membuat orang-orang tersinggung. Sampai dia dibunuh. Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan surga, itu terasa bertentangan dengan apa yang diyakini orang sebagai kebenaran. Kerajaan yang dibicarakannya tampak terbalik. Orang-orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kasihilah musuhmu. Jika ada orang yang mengambil jubahmu, biarlah dia mengambil bajumu juga. Setiap orang yang sudah meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki, saudaranya, perempuan, ibunya, ayahnya, untuk mengikuti aku, akan menerima 100 kali lipat. Bahkan menerima hidup yang kekal. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Siapapun yang menampar pipi kananmu, biarlah juga kepadanya pipi kirimu juga. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pernyataan seperti ini tidak masuk akal bagi orang-orang yang berpikiran duniawi. Karena itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan budaya, diajarkan pemerintah, bahkan diajarkan oleh banyak pemimpin agama. Tidak masuk akal bagi orang yang berpikir seperti dunia. Bulan ini, kita akan mempelajari kata-kata Yesus yang ditemukan dalam Matius 5 yang berjudul Khotbah di Bukit. Ini pasti adalah khotbahnya yang paling terkenal dan juga salah satu yang paling kontroversial juga. Bersama-sama kita akan mempelajari ayat 1 sampai 12, namanya ucapan bahagia. Dengan fokus pada beberapa ayat setiap minggu. Minggu ini kita akan membahas ayat 1 sampai 5. Nah, saat kita membahas perikop ini, aku yakin sebagian besar darinya akan menantang kita. Karena banyak dari prinsip-prinsip surgawi ini yang berlawan dengan apa yang sudah diajarkan oleh dunia.
Jadi aku ingin mendorong kita untuk tetap terbuka dalam seri ini. Dan biarkan Roh Kudus membawa kita ke dalam kebenaran. Kalau apa yang kita percaya tidak sejalan dengan apa yang diajarkan Yesus. Siap? Baik, kita mulai dengan ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, baik, kita berhenti di sini dulu. Kenapa ada begitu banyak orang di sana? Kalau kita baca di akhir pasal 4, pasal sebelum itu, kita bisa lihat bahwa Yesus mengelilingi kota Galilea. Dia menyembuhkan banyak orang. Dia mengusir banyak roh jahat. Dan dia berkhotbah di Bait Allah juga. Sampai orang banyak berkumpul. Kenapa? Mereka heran. Mereka lapar. Ada kelaparan rohani mereka. Mereka sangat penasaran tentang Yesus ini yang bergerak dalam kuasa. Mereka tidak pernah melihat orang seperti ini. Ada sesuatu berbeda dengan orang ini. Nah, ini menarik karena seringkali Yesus berusaha untuk menghindari kelompok sebesar ini setelah dia menyembuhkan banyak orang. Karena dia mau cari waktu sendirian sama Bapaknya untuk berdoa. Tapi hari ini berbeda. Hari ini dia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan yang sangat penting. Pesan yang akan berdampak dan juga menantang orang-orang ini. Pesan yang revolusioner. Dia melihat orang banyak itu dan dia tahu sudah waktunya untuk menyampaikan prinsip kerajaan yang akan mengubah cara mereka memandang Allah dan mengubah cara mereka memandang hidup mereka sendiri. Yesus melihat keheranan orang banyak itu. Dia melihat kelaparan rohani mereka. Dan hatinya tersentuh untuk mereka. Dan dia berbicara kepada keheranan mereka. Dia naik ke puncak. Dan dia duduk. Mungkin penting untuk sadar hal itu. Bayangkan ini. Ada pengkhotbah, Pak Guru, yang mau berkhotbah. Dia naik ke puncak dan dia duduk. Kenapa? Dia mengambil tempat kerendahan hati. Sebenarnya kalau kita baca Perjanjian Baru, hampir setiap kali, atau kalau tidak salah setiap hari, dia benar-benar berkhotbah, dia duduk dulu. Itu pernyataan fisik. Dia mengambil tempat kerendahan hati dulu. Dan dia naik ke puncak. Mungkin ada alasan yang praktis karena ada banyak orang. Tetapi ada lebih dari itu. Dia tahu. Ini pesan yang harus terdengar. Ini pesan yang akan mengubah cara mereka memandang hidup mereka sendiri. Baik, oke. Apa kalimat yang pertama yang disampaikan Yesus dalam khotbah ini? Ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Apa artinya ini?
Apakah ini berarti kita tidak bisa kaya secara finansial untuk dianggap diberkati? Apakah pernyataan ini tentang uang? Tidak, sama sekali tidak. Bahasa aslinya pakai kata-kata mekarios hopochos numa-numa, yang berarti diberkati adalah mereka yang menyadari kebutuhan rohani mereka. Yesus sedang mengatakan diberkati adalah mereka yang tahu bahwa mereka membutuhkan aku. Ini mungkin merujuk pada Yesaya 66 dan Tawarik pasal 7. Dan sebenarnya merujuk pada perjanjian lama adalah metode pengejaran yang umum pada masa itu. Dan kebanyakan orang Yahudi, mereka tahu hal itu. Jadi kemungkinan besar bahwa mereka sadar, oh dia sekarang merujuk kepada perjanjian lama. Dua Tawarik pasal 7, salah satu ayat perjanjian lama yang Yesus rujuk bilang ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Apa tema di sini? Apa yang bisa kita lihat dari ayat-ayat perjanjian baru dan lama ini? Keduanya mengarah kepada kerendahan hati. Yesus mengatakan bahwa kecuali kita rendah hati di hadapan Allah, kecuali kita mengakui kebutuhan rohani kita akan Dia, kecuali kita menyadari kebutuhan rohani, kebutuhan besar akan Dia, kecuali kita mengakui bahwa setiap hal baik yang kita miliki berasal dari Dia, kita tidak pantas berada di kerajaan surga. Ini membawa kita kembali ke dosa pertama. Ketika Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Kenapa itu salah? Selain tidak menaati perintah Tuhan, itu salah karena motivasi mereka adalah untuk mandiri dari Tuhan. Mereka ingin memutuskan sendiri apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan mereka. Mereka tidak ingin bergantung pada Tuhan lagi. Mereka tertipu dalam kepercayaan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan bimbingan, hikmat, atau pengetahuan Tuhan. Karena mereka bisa memutuskan sendiri sekarang. Kehilangan kebutuhan akan Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dia secara bersamaan bilang, berbahagialah orang yang bergantung padaku untuk segalanya. Berbahagialah orang yang bersandar pada kekuatan aku. Berbahagialah mereka yang tahu bahwa mereka membutuhkan aku dan bahwa mereka secara rohani hampa tanpa aku. Berbahagialah mereka yang menyadari hal ini. Mereka akan memiliki kerajaan surga. Apakah kamu menyadari kebutuhan untuk Tuhan? Atau apakah kamu masih memetik dari pohon kemandirian?
Baik, kita lanjut. Ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, pernyataan ini kemungkinan besar merujuk pada Nabi Yesaya. Pasal 61, ayat 2. Yang bernubuat tentang Yesus yang menghibur mereka yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Dengar, ini bukan berbicara tentang kayak kesedihan kita secara umum. Dia berbicara tentang berduka atas dosa kita. Ayat ini sebenarnya adalah tambahan pada ayat yang sebelumnya. Berbahagialah orang yang menyadari kebutuhan rohaninya. Apa kalian tahu bahwa ketika kita berbuat dosa, itu menyedihkan hati Tuhan? Kejadian 6 bilang bahwa dosa umatnya memilukan hatinya. Jadi, itu yang reaksi Tuhan ketika kita berbuat dosa. Tapi aku mau bertanya kepada kalian, apa reaksi kalian ketika berbuat dosa? Perasaan apa yang saudara alami? Apakah saudara berduka atas dosamu karena dosa itu menyedihkan hati Tuhan? Atau apa saudara merasa malu dan bahkan marah pada dirimu sendiri? Penyesalan mungkin? Mungkin merasa bodoh? Biasanya itu adalah kemarahan dan rasa malu. Penyesalan. Kenapa begitu? Aku rasa itu karena kita mengharapkan Tuhan marah kepada kita dan berpaling dari kita ketika kita berbuat dosa. Kita tidak mengharapkan Tuhan untuk berduka bersama kita dan pasti tidak mengharapkan Dia untuk menghibur kita. Kenapa? Karena itu tidak kayak yang diajarkan oleh dunia. Kita mengasosiasikan dosa dengan hukuman. Selalu. Aku tidak bilang bahwa tidak ada hukuman. Tetapi biasanya itu satu-satunya hal yang kita melihat dan alami waktu kita berbuat dosa. Kita mengharapkan hukuman. Kita mengharapkan, ya Tuhan pasti marah sama aku. Makanya aku sangat menyesal perbuatanku. Aku kayak rasa malu banget kan. Tapi saudara, kita berduka atas dosa kita karena kita tahu bahwa itu menyedihkan hati Tuhan. Merasa marah pada diri sendiri atau merasa malu tidak membawa kita lebih dekat dengan hati Tuhan. Sebenarnya, itu menjauhkan kita dari Dia. Begini, ada banyak orang, aku sering dengar ini, dan sering mengalami kadang-kadang kalau aku jujur.
Aku sering dengar ini. Aku jarang bisa kayak mengalami hadirat Tuhan. Mengalami kayak ya kedamaiannya dan lain-lain. Karena aku masih berbuat dosa. Aku kayak belum ya jadi orang baik gitu. Itu salah. Masalahnya tidak bahwa kita berbuat dosa. Kita masih manusia. Itu alasannya Yesus datang ke bumi dan mengambil tempat kita di kayu salib. Karena kita berbuat dosa. Dan kita butuh juru selamat. Kita butuh penyelamat. Masalahnya begini. Kita masih hidup dalam penyesalan. Waktu kita berbuat dosa, kita marah pada diri kita sendiri. Itu yang menjauhkan kita dari hadiratnya. Hadiratnya masih ada, selalu ada. Selalu ada. Dia selalu ada di sini. Itu bukan dia yang pergi dari kita. Itu kita yang kayak mati rasa karena penyesalan kita. Ada orang yang menulis buku namanya Practicing the Presence of God. Kalau gak salah, itu pada abad 14 mungkin. Brother Lawrence. Dia sangat dikenal untuk kayak selalu mengalami hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan pekerjaannya itu cuci piring. Dia bukan pendeta atau pastor. Dia cuci piring setiap hari. Tapi salah satu hal yang dia bilang, cara aku kayak selalu bisa mengalami hadirat Tuhan dan mengalami kedamaiannya. Itu bukan dengan kayak tidak pernah akan berbuat dosa lagi. Itu waktu aku berbuat dosa, aku sadar itu, dan aku juga sadar bahwa, wah, tapi aku sudah diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan dia berusaha untuk tidak berbalik kepada dosa itu. Bukan kayak, kenapa aku kayak, kapan aku bisa kayak menjadi orang baik? Kapan aku bisa kayak memperlakukan orang dengan lebih baik? Mungkin suatu hari, akhirnya aku bisa kayak menjadi orang baik dan mengalami hadirat Tuhan. Terus gitu. Bukan. Itu kita yang hidup dalam penyesalan. Dalam rasa malu. Kalau hidup seperti itu tidak ada harapan. Nah, di mana aku? Roma 2:4 bilang ini. Itu Paulus yang bilang, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau kita yakin bahwa Tuhan berduka bersama kita dan bahkan bersedia menghibur kita waktu kita berbuat dosa, kita akan menganggap diri kita berbahagia, diberkati. Karena kita tahu bahwa kita memiliki Bapa yang penuh belas kasihan, yang mengasihi kita sama besarnya setelah kita berdosa, sebagaimana Dia mengasihi kita sebelum kita
berbuat dosa. Apa kita percaya ini? Berbahagialah orang yang berduka cita karena dosanya. Mereka akan dihibur. Ini satu kebenaran yang sangat membebaskan. Bisakah kita menerima prinsip kerajaan ini? Atau akankah kita menerima pendapat dunia yang menganggap kita gagal ketika kita berbuat dosa dan pantas dihukum selalu? Ayat 5 yang terakhir. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan memiliki bumi. Ini agak membingungkan. Sebelum kita membahas kelemah lembutan, mari kita fokus kepada bagian ini. Mereka akan memiliki bumi. Apa artinya ini? Di sini, Yesus menjelaskan bahwa orang yang lemah lembut akan mengalami kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun mereka berada dan mempunyai harapan untuk masa depan. Mereka akan puas dengan apa yang diberikan kepadanya saat masih di bumi ini. Nah, bumi ini sudah hancur. Ada penderitaan. Ada penyakit. Ada depresi. Ada pembunuhan. Ada durian. Aku taruh di kategori yang sama. Durian sama pembunuhan. Tapi benar kan? Dunia ini sangat hancur. Yang membuat janji ini sangat luar biasa. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami kesulitan kalau kita kayak lemah lembut. Tapi ini berarti kita bisa menemukan kepuasan dalam setiap situasi. Puas dengan mengetahui bahwa itu Tuhan yang memegang kendali. Puas dengan mengetahui bahwa Tuhan sudah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk tidak hanya bertahan hidup, tapi untuk berbuah dalam setiap musim. Wow. Puas dengan mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, yang berjanji untuk membimbing orang yang rendah hati. Apa lawan kata dari kelemah lembutan? Mungkin kayak keras, kasar, tidak sabar, impulsif mungkin. Orang-orang seperti ini tidak akan menemukan kepuasan di bumi ini. Kemarahan, kepahitan, dan sikap kasar tidak akan menghasilkan kepuasan. Sebenarnya itu akan mendorong orang itu lebih jauh. Paulus bilang, aku katakan ini kepadamu, bukan karena aku membutuhkan pertolongan. Aku telah belajar untuk puas dengan apa yang kumiliki dan apapun yang terjadi.
Aku tahu bagaimana hidup dalam kekurangan dan dalam kelimpahan. Aku sudah belajar rahasia bagaimana hidup melalui keadaan apapun. Memiliki makanan atau lapar, memiliki banyak atau tidak sama sekali. Bisakah jadi salah satu rahasia yang Paulus dapat untuk belajar, untuk menjadi puas dalam setiap keadaan, itu kelemah lembutan? Mungkin. Penting untuk memahami bahwa kelemah lembutan bukan berarti kelemahan. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, kata praus digunakan untuk kata lemah lembut, yang berarti memperlakukan orang dengan kerendahan hati dan penuh perhatian. Bersikap lembut dan rendah hati kepada orang lain tidak membuat kita lemah atau kurang sebagai individu. Seperti yang dikatakan dunia. Sebenarnya sebaliknya. Itu berarti kita memiliki kontrol diri dan mampu menghormati orang lain, tidak peduli apa yang terjadi. Itulah kekuatan yang sejati menurutku. Pertimbangkan misalnya proses menjinakkan kuda yang liar. Tujuannya bukan untuk menghilangkan kekuatan atau kecepatan kuda, melainkan untuk menundukkan kehendak kuda supaya dia belajar untuk mengontrol dirinya dan menjadi lembut dengan manusia. Kekuatannya masih ada, kuasanya, kecepatannya masih ada. Tetapi dia tidak liar lagi. Maka dia mampu dituntun oleh tuannya. Dan dia mampu menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan tugas tuannya. Mengerti? Selama kita tetap mandiri dari Tuhan atau liar, kita tidak akan pernah dibimbing oleh Tuhan dalam setiap keadaan. Tetapi kalau kita tetap rendah hati dan bersikap lembut kepada orang lain, kita akan dipimpin Tuhan. Kita akan menemukan kepuasan. Karena kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita. Menunjukkan kebenaran kepada kita dalam setiap situasi. Kita akan menemukan kepuasan dalam setiap situasi karena kita tahu kita sedang dipimpin oleh Tuhan yang bisa dipercaya dan yang memegang kendali. Lihat, kita memiliki lubang di hati kita. Setiap dari kita lahir seperti itu. Dengan lubang yang harus diisi. Lubang ini adalah tangisan untuk menemukan kepuasan. Makanya ada begitu banyak orang yang datang ke Bali, ke Ubud, ke Canggu. Mereka lakukan apa?
Mereka cari kebenaran. Mereka cari kepuasan karena belum diketemukan di tempat aslinya atau tempat lain. Setiap dari kita dalam perjalanan mencari kepuasan kan, mencari kebenaran yang sejati. Tapi lubang ini hanya bisa diisi oleh kebenaran tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Kebenaran tentang betapa kita dikasihi, kebenaran tentang betapa berharganya kita. Kebenaran tentang bagaimana kita diciptakan secara unik untuk tujuannya yang kudus. Masalahnya, kita coba kayak isi lubang itu dengan banyak hal lain. Persetujuan manusia, status, harta benda, uang, apapun. Itu bisa membawa kayak kesenangan, tapi hanya sementara aja. Lubang di hati kita hanya bisa diisi dengan kebenaran tentang siapa Tuhan sebenarnya. Itu satu-satunya cara yang kita bisa menemukan kepuasan. Baik, oke. Nanti mari kita merespon. Mari kita respon kepada apa yang Roh Kudus sedang lakukan di dalam hati kita. Seperti biasa kita mau menjadi pelaku firman kan, bukan hanya pendengar firman. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hatimu di sini, ya kita mau bawa pulang. Kita mau menerapkan hal itu terus dalam hidup kita. Jadi jangan menghindari apa yang dia lakukan sekarang. Mungkin ada beberapa dari kita menyadari bahwa ya, aku sebenarnya belakangan ini aku menjalani hidup sangat mandiri dari Tuhan. Kayak memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi aku. Aku bikin rencana sendiri. Dan kalau jujur, aku tidak tahu kalau aku sadar kebutuhanku akan Tuhan. Mungkin ada beberapa saudara di sini yang hidup dalam penyesalan karena dosamu. Belum bisa kayak maju. Belum bisa meninggalkannya di masa lalu. Mungkin karena kamu hanya memandang Tuhan sebagai kayak Tuhan yang mau menghakimi,
dan menghukum kita. Dan susah untuk menyadari bahwa aku sudah diampuni. Itu alasannya Yesus datang ke bumi ini untuk mengambil tempat aku. Aku gak pernah sadar bahwa Tuhan berduka bersamaku. Dan sebenarnya Dia bersedia untuk menghiburku. Itu aku yang kayak sedang menjauhkan diri. Mungkin ada beberapa dari kita di sini yang mencari kepuasan dalam tempat yang sama. Mungkin kita kejar reputasi atau status supaya kita merasa lebih puas. Mungkin itu uang. Apapun itu, sudah waktunya untuk menyerahkan hal-hal ini. Taruh di kaki Yesus. Jadi, ya, kalau mau merespon, tolong maju ke depan supaya kita bisa berdoa bersama.